Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula ten mriki langsung menemui dalam satu yayasan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bu Im Siti Imraatun Masruha sebagai kepala TK Al-Hikmah. Dan yang satunya kebetulan nggih Bu, satu yayasan nggih. Nah, di sini saya juga akan menemui dan bertanya kepada kepala sekolah PAUD KB Rina Melati. Alhamdulillah satu yayasan, sekaligus saya bisa wawancara ibu-ibu kepala sekolah yang satu yayasan di Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Hikmah. Ibu, saya kan di sini sebagai guru kelas kelompok B, Bu Sri Wahyuni nggih. Badhe niku Bunda badhe tanglet atau kita wawancara kali ibu-ibu KS nggih. Masalah tentang kasus-kasus Bunda yang ada di lembaga TK Al-Hikmah dan KB Rina Melati. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Siti dulu nggih Bu Im nggih. Bu Im, kula badhe tanglet nggih. Selama ini bagaimana Bu Im itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral Bu Im. Coba mangke Bu Im saged menjelaskan sebagai pemimpin nggih. Monggo Bu Im. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri Wahyuni, di sini saya selaku Kepala TK Al-Hikmah akan menjelaskan bagaimana kami untuk menanggapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebagai seorang pemimpin, pasti akan banyak beragam kasus, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, maupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nggih, matur nuwun nggih Bu Im nggih atas tanggapan Bu Im tentang masalah-masalah kasus yang merupakan dilema ten lembaga mriki nggih Bu nggih. Lah untuk selanjutnya kula badhe tanglet ten Bunda Dian sebagai pengelola KB Rina Melati nggih. Untuk Bunda Dian mangke bisa menceritakan atau menyampaikan tentang apa dilema yang ada di kasus di lembaga jenengan. Walaupun toh kita satu yayasan, kita kan mempunyai kasus yang berbeda nggih antara PAUD dengan TK. Kedua-duanya jenengan kan sami-sami kepala sekolah. Saya ingin tahu apa dilemanya ngonten lho Bu nggih. Monggo untuk Bunda Dian untuk menanggapi atau memberi tentang wawancara ini kepada saya agar saya bisa mengetahui masalah-masalah dilema yang ada di lembaga. Monggo Bunda Dian. Nggih Bu Sri, kula akan menanggapi kasus yang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nggih Bu Sri. Di sini di lembaga kula biasanya niku kasus dilema etika cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah Bu. Jadi kemudian menjadi kasus
isu atau bahkan diskusi serta pembicaraan di antara unsur-unsur sekolah niku. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Ngoten Bu. Jadi kula untuk menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Ngoten Bu. Dengan asumsi tersebut bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan berkomunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dan dipertimbangkan Bu, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Ngoten Bu Sri. Nggih pun Bu, matur nuwun nggih Bu nggih atas wawancara yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu pimpin yang selama ini di lembaga Ibu nggih. Untuk niku Bu nggih kula badhe tanglet malih ten Bu Im niki nggih. Mangke nggih kula nyuwun Bunda Dian nggih sami menjawab antara Bunda Im sama Bunda Dian kan mboten sami nggih. Jadi antara kepala ini kan mboten sami. Jadi kula badhe tanglet ten Bu Im riyen nggih Bu Im nggih. Bu Sri. Kula badhe tanglet malih kali Bunda Dian nggih. Bu gini, saya itu ada pertanyaan. Yang kedua nggih Bu nggih, wau kan yang pertama nggih. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Niku bagaimana Ibu mengambil keputusan ini dengan dua keputusan yang sama-sama kita membutuhkan. Bagaimana Bu? Monggo untuk Bu Imrian nggih. Bu Sri, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membutuhkan faktor apa atau pihak mana. Nggih, ngeten Bu nggih. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan Bu Sri, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Ngoten Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, sae nggih Bu nggih. Nggih. Untuk niku tanggapan untuk Bunda Dian bagaimana? Tadi kan wau Bu Im nggih. Sakniki kula badhe tanglet untuk Bunda Dian niku bagaimana? Ngeten nggih Bu Sri, untuk pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut mungkin kula akan melakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan niku ada unsur dalam organisasi yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Ngoten Bu Sri. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Kula badhe tanglet malih Bu Im nggih. Bu Im kali Bunda Dian nggih. Yang kula tangletaken nggih Bu nggih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kan kula badhe tanglet malih Bu Im nggih. Bu Im kali Bunda Dian nggih. Yang kula tangletaken nggih Bu nggih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin Kan hampir kula badhe sama tanglet ya Bu. malih Ya. Bu Im Soalnya nggih. hal-hal Bu Im kali Bunda dalam Dian nggih. pengambilan keputusan itu Yang kula tangletaken senantiasa gitu nggih. menjalin dan Langkah-langkah menjaga atau keberpihakan prosedur seperti apa melalui yang kebersamaan biasa dan komunikasi Ibu dengan lakukan unsur selama ini? pemimpin, terutama Kan yang kula badhe dapat tanglet memperkaya malih Bu referensi Im Bu Sri. nggih. Kita dapat Bu Im kali memutuskan Bunda Dian kasus nggih. dilema etika tersebut. Yang kula Ngoten, Bu. tangletaken nggih Bu nggih. Langkah-langkah atau matur prosedur nuwun nggih, Bu gitu nggih. ya. seperti apa yang Nah, biasa Ibu lakukan selama ini? ya, Kan kula badhe tanglet malih Bu Im nggih. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan, ngoten Bu, dan membangun kebijaksanaan. Wonten nggih.
Nggih, untuk selanjutnya untuk Bunda Dian, monggo dus napa sami jawabannya tentang wawancara niki antara Bunda Im sama Bunda Dian. Monggo. Nggih. Mungkin hampir sama ya Bu ya. Soalnya nggih, hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan itu senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pemimpin, terutama yang dapat memperkaya referensi Bu Sri. Kita dapat memutuskan kasus dilema etika tersebut. Ngoten Bu. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Niki enten malih Bu sing badhe kula tangletaken ten jenengan banyak lho kok Bu nggih. Nggih. Badhe tanglet malih nggih. Bu sing niki kula tangletaken nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu yang jenengan pimpin di lembaga mriki. Nggih, monggo Bu. Untuk Bu Sri nggih, hasil keputusan yang kami ambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima Bu. Iya, tidak bisa menerima dengan sepenuhnya. Jadi untuk proses dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan yang begitu besar. Serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati tadi Bunda Sri ngoten nggih. Pembicaraan di antara kasus unsur sekolah, kemudian hal tersebut bisa menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Dan saya dalam menyikapi hal Nggih Bu Sri. Tantangannya niku ada pada tataran Bu Sri, menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Bu enten pertanyaan malih nggih. Apakah ibu-ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nggih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nggih? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Kula nyuwun dugi Ibu Im riyen nggih Bu nggih, monggo Bu Im. Nggih ngapunten saderengipun Bu Sri nggih. Untuk kasus tersebut memang tidak ada jadwal yang ditentukan Bu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nggih, jadi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut. Nggih, dan diselesaikan secepatnya biar tercipta lingkungan sekolah yang sehat terus kondusif buat semua warga sekolah. Ngoten Bu. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Niku wau jawaban dari Bu Im nggih. Untuk jawaban dari niku sakniki kula tangleten Ibu Kepala PAUD nggih untuk Bunda Dian. Itu tanggapannya dispundi nggih Bu dari pertanyaan kula wau niku. Monggo Bunda Dian. Nggih Bu. Untuk jadwal tertentu itu tidak ada nggih Bu ya. Tapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik Bu dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Oh, wonten Bu nggih Bu nggih matur nuwun nggih Bu. Nggih Bu Sri. Tantangannya niku ada pada tataran Bu Sri, menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan
yang ada di sekolah. Oh, wonten. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun nggih, Bu nggih. Bu enten pertanyaan malih nggih. Apakah ibu-ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nggih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nggih? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Kula nyuwun dugi Bu Im riyen nggih Bu nggih, monggo Bu Im. Nggih ngapunten saderengipun Bu Sri nggih. Untuk kasus tersebut memang tidak ada jadwal yang ditentukan Bu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nggih, jadi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut. Nggih, dan diselesaikan secepatnya. Biar tercipta lingkungan sekolah yang sehat terus kondusif buat semua warga sekolah. Ngoten Bu. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Niku wau jawaban dari Bu Im nggih. Untuk jawaban dari niku sakniki kula tangleten Ibu Kepala PAUD nggih untuk Bunda Dian. Itu tanggapannya dispundi nggih Bu dari pertanyaan kula wau niku. Monggo Bunda Dian. Nggih, Bu. Untuk jadwal tertentu itu tidak ada nggih Bu ya. Tapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik Bu dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Oh, wonten Bu nggih Bu nggih matur nuwun nggih Bu. Badhe tanglet malih Bu niki pertanyaan yang terakhir. Nggih. Ngenten nggih Bu nggih kula badhe tanglet malih nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Nggih monggo untuk Bu Imrian nggih. Nggih Bu. Begini Bu nggih, terutama itu komunikasi Bu yang terbaik dengan semua warga sekolah. Nggih, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itulah nggih Bu nggih yang bisa menjadi faktor untuk mempermudah dan membantu kami dalam mengambil keputusan. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Kebetulan kula tanglet malih nggih ten Bunda Dian. Bagaimana Bunda Dian untuk jawaban atas pertanyaan yang kula sampaikan niku wau? Untuk Bunda Dian monggo. Nggih, Bu Sri. Seseorang atau ngenten Bu Sri, faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus Bu Sri. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah niku sing sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi Bu Sri. Nggih Bu nggih. Kula tanglet malih nggih Bu nggih niki nggih. Nggih. Niki sing terakhir nggih Bu nggih. Ngenten Bu, ada lagi nih sing terakhir pun Bu nggih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu atau Anda petik dari pengalaman Ibu atau Anda dalam mengambil keputusan dilema etika Bunda? Monggo dugi Bunda Dian dulu, Bunda Dian dulu pun monggo. Bunda Dian dulu. Nggih, Bunda Dian dulu, nggih. Kalau menurut kula niku enten dua Bu Sri. Nggih. Yang pertama niku memahami konteks permasalahan. Oh, nggih. Terus yang kedua itu adanya koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Ngoten Bu Sri. Nggih, matur nuwun. Nggih. Untuk Bunda Siti Imro'atun bagaimana Bunda? Napa sami napa mboten? Nggih. Nggih Bu, maaf mungkin nggak sama dengan apa yang bisa selesaikan sama Bunda Dian. Untuk kami Bunda, nggih Bu Sri, untuk mengambil sebuah keputusan maka kami akan mengidentifikasi jenis kasus tersebut. Harus bisa dilakukan lebih awal nggih dengan melakukan pengujian dulu Bu. Lalu kami akan melakukan
pengujian benar dengan lawan. Benar untuk dapat menentukan paradigma nggih, apa yang akan kita pilih sehingga keputusan tadi bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua siswa. Ngoten Bu. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih atas wawancara saya niki nggih. Kula matur nuwun telah diberi jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Siti Imraatun. Kita walaupun satu yayasan, Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Hikmah, di sini ada 2 lembaga, yaitu TK Al-Hikmah yang kepala sekolahnya Bu Siti Imroatun, dan ada PAUD KB Rina Melati untuk pengelolanya yaitu Bunda Dian. Nggih. Matur nuwun Ibu nggih untuk jawaban atas wawancara kula niki nggih. Nggih pun Bu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, loh. Foto sing terakhir wae salaman malih.